Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Prabowo dari kelas TI 19 RPL 1 dengan NIM ekor 218. Di sini saya akan mempresentasikan daripada proyek ASP.NET Web, yaitu matkulnya pemrograman visual dengan Bapak dosen Pak Sanudin Eskom Mkom. Proyek saya yaitu tentang inventory spare part komputer. Yang pertama kita akan konfigurasi. Sebelumnya di sini sudah disiapkan data data ini, data MongoDB-nya, database. Kemudian ada sampel web framework-nya, kita rename dulu inventory web sesuai projectnya masing-masing. Oke, langsung ke SQL Server. Oke, di sini ada database saya namanya inventory data, tabelnya sekian. Di sini saya akan merestore database dari Bapak yang udah disediain. Ada DC sampel bug. Oke. Kemudian namanya sesuaikan dengan project masing-masing. Kebetulan project saya inventory. Oke, restore, selesai. Kemudian setting security loginnya. Nah, di sini saya sudah menyeting menggunakan root dengan passwordnya admin, server rule-nya, user mapping-nya. Nah, ini checklist agar bisa mengakses. Oke, status grand oke. Kemudian di data sini security user root properties juga kita cek dulu. Ini skema. Oke. Kemudian yang pertama kita akan konfigurasi client redirect URIs. Ada di tabel out. Nah, yang pertama ini menggunakan localhost portnya 8899 untuk pemanggilan di web. Kemudian ke client. Nah, klien saya di sini client ID-nya, nama project saya inventory. Kemudian PT inventory spare part komputer. Oke, setelah itu setting lagi SM rule looping. SM rule looping apa namanya, SM rule option. Nah, ini sesuai tugas yang Bapak berikan, yaitu name saya, kemudian nama, kemudian nama projectnya inventory. Ini ada SM role option. Ada. Kemudian client post lockout. Ini nih, edit. Nah, ini gunanya nanti ketika logout kita kembali lagi ke web yang sebelumnya. Kemudian klien udah, dan mau restore pada DB. Nah, ini kita udah sediain. Untuk kodenya kita rename inventory. Kita buka MongoDB. Nah, ini masih kosongan, kita restorekan dulu. Restore, tunggu sampai restore. Harus di luar. Oke, ulang. Nah, tunggu sampai down. Oke, kita refresh di MongoDB-nya. Nah, di sini udah masuk database-nya.
Tinggal selanjutnya konfigurasi pada IIS. Sebelumnya ke sini control panel, kemudian sini aktifkan dulu ASP.NET-nya, kemudian IIS-nya. Karena saya udah pernah mengaktifkan, jadi tidak perlu disetting lagi. Oke, lanjut ke web config-nya. Kita konfigurasi IIS. Kita buka IIS-nya, set namanya sesuai project masing-masing, inventory web, kemudian arahkan ke patch sample inventory web. Oke, tadi pakai port 8899. Kemudian advanced setting, limitnya jadi 12.000. 12.000. Oh, belum. Terus edit permission, security, edit, add, find no, IIS. Nah, oke. Kemudian jangan lupa full control, usernya juga apply. Oke. Kemudian basic udah, application. Nah, di sini setting juga advanced setting, yang enable-nya sebelum defaultnya tuh false, jadi kita ubah jadi true. Udah, oke. Nah, di sini kita coba dulu start. Oke. User SA. Oh iya, sorry. Kita belum konfigurasi di connection app. Nah, di sini kita ubah di app-nya, panggil 8899. Kemudian nama projectnya inventory. Kita mau biar kelihatan pakai Notepad plus Notepad plus. Nah, inventory ininya juga sample indented, diganti inventory. Nah, di sini saya udah setting. Kegunaan ini adalah samain sama di database redirect client. Nah, client ID-nya kita copy aja, kan di sini saya namanya inventory spare part komputer. Nah, ini nih inventory spare part komputer, ke app name samakan. Kemudian pt inventory spare part komputer. Oke, kalau udah save. Terus kita ubah connectionnya. Nah, di sini kita ubah ngebaca ke inventory database kita, inventory data atau database masing-masing yang sudah dibuat projectnya. Kemudian sampelnya kita ubah ke namanya inventory out. Nah, untuk user ID-nya saya udah membuat sebelumnya, kita pakai root, passwordnya admin, sama aja ini database-nya. Untuk localhost MongoDB, kita cek MongoDB-nya, MongoDB localhost 27017. Kemudian sampelnya ke inventory code. Oke, kita save ctrl+c. Kita coba runningkan lagi. Start. Oke. Kita tunggu, emang rada lama ya. Biasanya langsung connect nih. Untuk manggil pakai /app. The client request ID. Untuk berikutnya, error berikutnya saya ganti aja kini ke inventory saja. Kemudian samain di sini, kemudian save. Kita coba lagi, refresh. Localhost app. Nah, udah bisa ini. Nah, untuk usernya kita udah pernah menggunakan, yaitu Bapak Hasan. Passwordnya Hasan Master. Oke, sign in. Kemudian yes allow.
Kemudian ada berapa nih? Nah, untuk langkah berikutnya kita akan mengganti image, logo, background, URL. Kemudian oke, langsung saja yang pertama. Nah, kita kan mau ganti ini nih, background ke utilities, file collection, content, image, choice file. Nah, di sini saya udah menyiapkan beberapa gambar sama icon-iconnya. Kemudian upload. Oke, setelah sukses kita setting dulu di configuration. Nah, sebelumnya emang saya pernah merubah ya, jadi PT Inventory Spare Komputer. Ini masalah, ini harus disamain kayak di ini. Oke, untuk logonya ini namanya salah. Oke, untuk iconnya kemudian kita ini nih, dia biar ngebalik kita akan pakainya 8899. Nah, setelah konfigurasi image sudah kelar namanya. Oke, save, berhasil. Kita refresh. Nah, ini memang rada ngebug ini ya. Nih, inventory spare komputer. Kemudian untuk pengganti background yang di sini kita harus pindah ke localhost dev. Nah, di sini kita ketikkan aja home, ubah di HTML-nya, logo yang 240. Ini saya udah siapkan, dan ubah saja di sini. Nah, untuk headernya background, kemudian ini diganti, kan namanya inventory spare part computer. Oke, kalau udah logo, background, save, berhasil. Kita coba refresh lagi. Nah, ini udah bisa nih inventory backgroundnya. Dia langkah selanjutnya yaitu udah kita bikin menu manajemen. menu. Nah, untuk menu nanti saya akan bikin berupa menunya inventory, master data. Nah, di dalamnya ada supplier barang, kemudian transaksi ini dan sebagainya. Oke, langsung ke app manajemen menu. Kita create pakai bentar, kita lihat dulu. Oh, di sini Bapak udah pernah bikin, berarti M2000. Inventory ini 0, kemudian square-nya 10, kemudian ini kosong, kemudian untuk iconnya itu banyak ada di sini nih. Bentar, utilities, icon collection. Nah, ini nih banyak. Nah, kalau saya pakai yang list. Kemudian kalau udah status, save. Nah, kemudian di dalam inventory salah kita namanya adalah bener inventory. Bentar, lihat inventory master data. Oke, bener udah. Kemudian kita bikin lagi yang namanya, nah kita kan udah menggunakan ini pakai 100, namanya adalah master data.
master data. Parentnya mengarah ke inventory. Levelnya 1, square-nya 10. Nah, kegunaan dari link ini adalah untuk menginjek tabel ke web tersebut. FA cukup benar ya. Oke, saya pakai ini. Oke, save. Kemudian ada apa lagi ini? Barang. Supaya ke inventory. Oke, di sini saya udah kelar membuat ada inventory master datanya dalam, kemudian barang ya. Oh sebentar, ada yang salah ini. Harusnya di dalam master data itu ada supplier. Maaf, bentar. Kita create ulang, berarti inventory ada master data kemudian supplier. Yang sebelumnya saya delete, kita bikin lagi namanya variable 110, namanya supplier. Parentnya ke master data yang sebelumnya kita bikin ya, ini levelnya 1, 0. Linknya nanti buat ke codingan supplier pakai truk, salah tadi ya. Oke, confirm. Nah gini maksud saya begini nih, ini apa ini, ini mah bukan MD supplier, salah ini, kosongin aja dulu. Oke, inventory supplier, kemudian satu lagi kita bikin ada namanya barang. Sebentar, namanya barang parentnya arahin ke master data. Oke, 110 linknya MD barang FA archive inventory. Nah di sini udah jadi, ini ada inventory, di dalamnya ada master data, di dalam master data ada supplier sama barang, kemudian di transaksi ada barang masuk barang keluar, kemudian ada stok menu. Nah untuk mengaktifkan di main menu ini kita diperlukan role manajemennya. Nah kalau kita login sebagai admin, nah ini nih inventory checklist. Nah di inventory dulu master data kita bikin add, delete, print, update, kemudian preview list. Nah nanti samain ini semua nih. Nah kalau udah di setting role-nya nanti akan muncul di web main menunya aktif. Kemudian kalau udah update sukses, kita refresh. Nah di sini nih udah ada nih inventory, supplier, barang masuk, stok, supplier. Nah ini masih kosong nih. Nah di sini saya akan membuat function buat si supplier. Oke, berarti kita harus ke dev. Kita ke dev, kita refresh dulu.
Nah ini arahin nih master data supplier. Ini harusnya listnya keluar nih, emang ngebug nih. MD supplier kan masih kosongan ini. Nah kita tuh mau nginjek si namanya tabel kita. Nah ada di sini ya, supplier. Di sini saya udah menyiapkan. Ini udah kosong, ada isi desain. Nah ini kita ubah ke ide aja. Save. Nah di sini kita panggil namanya tabel kita supplier, kemudian generate. Nah sesudah generate kita save nih, ke save kemana, ke MD supplier biar dia masuk ke sini. Nah cara nyari ininya di mana sih? Di setting root. Main versi menu manajemen, inventory, master data. Nah ini nih supplier MD. Kalau sudah kita save, nah save, kita coba refresh, kita lihat inventory, master data, supplier. Nah ini udah masuk nih tabelnya, nama kolom ID dan sebelumnya. Cuman masih fungsinya belum update, belum enable. Langkah selanjutnya yaitu kita bikin function. Kita ke PHP nya, kita ambil codingannya ada di sini. Nah ini kita copy aja sampai ke delete. Nah ini copy, kemudian ke SQL Server, new query, arahin nih ke data kita, paste. Kalau udah kita cek dulu tabel supplier. Mana ya? Di sini tuh pernah bikin saya ini. Nah ini pernah bikin. Kita delete aja dulu ya, bikin baru. Nah di sini ada revisi sedikit, yaitu dari create date kita ubah data, tipe datanya date time, kemudian date time juga. Cuman sih nantinya buat record kalau siapa nih yang bikin. Nah kemudian create by-nya saya isi nama saya, create day berdasarkan jam tanggal komputer kita, statusnya 1, ide-nya 0. Nah ini juga. Kemudian ini cukup menggunakan ID-nya saja. Kita delete. Kemudian ada lagi namanya. Ini satunya sama delete. Kalau udah tinggal SQ. Nah berhasil. Kita refresh dulu datanya. Nah di programmability kita udah bikin nih functionnya, tinggal ambil namanya nih, rename, ambil copy namanya, kemudian balik lagi ke home, refresh dulu. Kita cari di database utility function. Nah di function nih kita bikin baru nama functionnya, save SQL script, user DB context, ininya sama statusnya on. Nah di sini kita rename nih namanya FC TBL supaya kita cari TBL supplier. Nah udah kan. Nah kita bikin ada 3 nih, satunya lagi yang list, copy aja list. Oke udah, rename dulu seperti biasa nih, script user identity. Oke,
Jadi kemudian yang delete, sorry, maaf nih. FC. Oke. Nah, setelah tiga function ini udah jadi CRUD-nya, kita balik lagi ke localhost dev. Kita cari md di halaman supplier kita. Kita ke sini PHP-nya. Nah, ini nih, jangan lupa nih, arahin dulu ntar masternya supplier. Nah, ini namanya md supplier. Setelah itu menu ID-nya, kemudian di sini nih master data, berarti inventory master data supplier. Inventory. Nah, udah. Kemudian kita cari list. Nah, ini nih FC list. Kita ambil aja nih kata list. FC list. Oke, kemudian delete. Oke, delete. Save yang terakhir. Kita save dulu aja. Sukses. Kita refresh. Nah, di sini saya pernah bikin sih, cuman delete aja coba. Insert prosedur delete. Oke, kita cari dulu. Nah, untuk yang ingin saya tampilkan tuh cuma data ini, berarti yang tadi error delete-nya ntar sekarang saya ingin menampilkan cuma kolomnya ini aja, yang lainnya tuh nggak dipakai. Ini misalkan ya, ini kan terlalu banyak nih, kita delete aja dulu ke HTML dulu. Nah, paling bawah ini kita tarik sampai nomor telepon. Nah, sini ini terakhir nomor telepon, kita delete, kita save, kita coba refresh. Nah, ini bikinnya kan sedikit nih, kita coba 182 mm01 suppliernya PSU Bekasi Timur 02. Oke, save. Nah, berhasil nih, namanya mana ya? Nah, ini Bekasi nih. Kita coba rubah alamatnya, ganti ke Jakarta Timur, nomor HP-nya ganti. Coba save. Oke, berubah. Selanjutnya kita tadi ada error di delete, tidak menemukan prosedurnya. Oke, kita cek dulu di delete. Nah, ini nih, di sini kan nggak pakai komponen, jadi kita hapus tuh berdasarkan memanggil si ID. Kita pakai ID aja, kita save. Oke, kita refresh dulu. Kita coba delete, masih belum bisa function juga. Kita coba dulu. Delete udah bener. Coba kita ke function deh. Oh, ini nih, koneksinya harusnya user db context. Kita ubah user db context. Save. Oke, kita coba delete, refresh dulu aja ke inventory. Delete. Oke, sukses. Delete. Kita delete. Oke, kita lihat node dulu. Ini udah koneksi, udah CRUD, udah down. Kita coba lagi ya, satu kali lagi.
MD ID-nya 199. Misalkan kode suppliernya MP01, namanya RAM, alamat Cikarang, nomor telepon 02115. Kita save, kita buat lagi ada 091 MB01, nama supplier PSU, alamat Bekasi 029. Oke. Oh iya, lupa ini kepanjangan, ini saya mau lihat aja nih. Change by-nya nggak penting, berarti ada di sini nih. Kita sampai ke istilah aja, delete. Ini juga delete, kita save. Oke, coba. Nah, ini kan nggak kepanjangan ini. Coba kita ubah, ganti prosesor, alamatnya Cikarang Selatan, nomornya 011. Oke, sukses. Ini juga coba ganti RAM 02 Papua. Oke, sukses juga. Kita coba delete. Oke, untuk CRUD udah sukses ya, sampai SM ini. Kemudian ini namanya udah bisa. Ini cuman ini doang nih ya, ikonnya nih. Ikonnya harus keluar ini. Kita ulik dulu. Untuk menu udah kelar dan CRUD juga tadi udah sukses. Nih nanti akan ada barang transaksi, barang yang masuk, barang keluar, stok, laporan. Ini belum saya masukin. Yang terakhir itu kita membuat user. Nah, membuat user buat kita gitu. Role-nya Yudi. Wah, Yudi. Oke, kembali kita cek. Nah, ini full control di sini biasa seperti yang sebelumnya di setting. Kalau udah di setting seperti biasa ini add dan ini kemudian update. Setelah update kita ke user identity. Kita bikin role-nya seperti ini. Bikin pakai nama kita sendiri. Oh, ini belum akses. Kita refresh dulu. Oh iya, lupa. Kita harus kesini. Create. Nah, Yudi. Yudi. Wah, Yudi. Role-nya Yudi. Oke, save. Ya, refresh dulu. Identity. Nah, kita bikin role nih. Role administrator. Oke, udah selesai. Ini administrator, developer, producer, Wahidi Prabowo, name untuk role-nya ini. Kemudian sini nama Prabowo 01. Save. Kita coba menggunakan user sendiri. Logout. Nah, untuk awalnya itu defaultnya passwordnya password. Nah, password dengan password. Oke, nama gini, profile. Kita ganti passwordnya dulu. Sebelumnya kan password. Kemudian saya ganti admin 123. Admin 123. Oke, bisa ini ngecek main menunya. Oke.
supplier, kita coba klik lagi. Oke, sukses. Kita coba edit. Oke, sukses juga. Kita delete. Oke, udah. Mungkin nama udah. Ini kalau icon ini ngebug ini. User pakai user sendiri. Root udah aman. Mungkin sampai sini presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.